Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Sehat? Sehat, Pak. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Karis sudah sehat? Sehat Pak Guru. Alhamdulillah. Ya, saya doakan kalian semua di sini sehat semua agar terhindar dari COVID-19. Oh iya, anak-anak, nanti tolong mengisi absensi nanti yang akan saya bagikan lewat kolom chat ya. Mengerti anak-anak? Ya, Pak. Baik anak-anak, untuk mengawali, mari kita berdoa terlebih dahulu, kemudian kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Tolong Haris sebagai ketua kelas dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Yuk teman-teman kita berdoa dulu. Duduk siap, gerak. Berdoa mulai. Bismillah. Berdoa selesai. Terima kasih. Baik, sebagai rasa cinta kita pada bangsa Indonesia, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan sikap sempurna. Indonesia tanah airku, tanah Tuhan. Baik. Oh ya anak, ini nanti akan memberikan sebuah pertanyaan. Tolong yang bisa menjawab langsung ya dijawab. Siapa yang tahu kenapa tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan? Ada yang tahu? Saya, Pak. Oh iya, Irna. Untuk Kenapa? memperingati pertempuran di Surabaya, Pak. Ada jawaban yang lain? Apakah sudah betul jawabannya dari teman kalian tadi? Iya, Pak, betul. Oh iya. Betul. Jadi tanggal 10 November itu diperingati sebagai Hari Pahlawan untuk mengenang perjuangan arek-arek Surabaya dalam menghadapi Belanda dan Sekutu. Nah, anak-anak, pada kegiatan hari ini kita akan mempelajari tentang teks sejarah dan mempelajari juga tentang ciri-ciri hewan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Tujuan dari pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, kalian diharapkan dapat menemukan informasi dari teks sejarah dengan menggunakan aspek apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Kemudian kalian tuangkan hasil temuan kalian dalam peta pikiran yang nanti akan ada pada LKPD yang sudah saya share di grup WA tadi pagi ya. Kemudian kalian nanti juga akan menuliskan ciri-ciri hewan tersebut ke dalam lembar LKPD yang sudah Bapak sediakan. Baik, kita mulai pembelajaran hari ini ya. Sudah siap semua? Siap, Ya, Pak. Saya mau tanya dulu. Siapa yang tahu kapan peristiwa Linggarjati terjadi? Ada yang tahu? Saya, Pak. Ya, Anjar? 15 November ya, Pak. 15 November. Ada yang tahu lagi? 15 November sampai 25 Maret, Pak. Oh, Laili menjawab 15 November sampai 25 Maret. Oke, sekarang tolong kalian buka buku siswa buku kalian tema 2 halaman 75. Sekarang kalau kalian sudah membaca, tolong kalian cari informasi apa saja yang ada pada cerita
tersebut atau pada bacaan tersebut, ya. Kemudian nanti tolong dicatat dulu ya, anak-anak. Dicatat dulu di buku, tulis. Kalau sudah, nanti kalian sajikan dalam LKPD, ditulis dalam lembar LKPD. Saya akan tanya kembali lagi ke Anjar. Anjar, Ya, Pak. tadi kamu sudah membaca kan tentang perjanjian lingkar janji? Ya, Pak. Nah, sekarang saya mau tanya lagi. Apakah jawaban kamu sudah benar? Sudah, Pak Guru. Alhamdulillah. Untuk anak-anak, sekarang tolong salah satu dari kalian untuk membacakan hasil dari peta pikiran yang sudah kalian buat. Tolong, siapa yang bisa? Tolong nanti kalau sudah selesai bisa difoto dan dikirim lewat grup WA. Oh ya, Karis. Saya Pak Guru. Ya. Oh ya, ini kamu sudah kirim ya? Iya Pak. Ini saya Bang tampilkan hasil pekerjaan kamu. Tolong nanti dibaca ya. Iya Pak. Tadi sama dengan Mbak Anjar, 15 November 1946 sampai 25 Maret 1947. Betul sekali. Beri tepuk tangan untuk teman kita ya. Nah, itu tadi adalah hasil dari teman kalian Haris. Mungkin ada yang tidak sama atau semua sudah sama dengan Haris. Bagaimana anak-anak? Apa semua sudah sama berarti? Sama, Pak. Sama. Berarti kalian sudah pintar-pintar semua ya. Nah, anak-anak, tadi kalian sudah membuat atau menemukan informasi berdasarkan aspek apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Nah, ada beberapa cara bagaimana menemukan informasi berdasarkan aspek pertanyaan tadi. Apa Pak yang dilakukan? Yang pertama, kalian harus mengerti dulu kata tanya ini nanti fungsinya untuk apa. Contoh, kapan? Kapan? Kata tanya kapan itu berarti kalian harus tahu fungsi kapan di sini itu menanyakan apa sih? Ya, fungsi kapan? Kata tanya kapan itu menanyakan waktu. Baik anak-anak, sekarang saya mau tanya lagi, ya. Siapa yang tahu mengapa ketika zaman penjajahan dulu, ketika kita perang dengan tentara Belanda, kita itu menggunakan senjata? Ada yang tahu? Saya Pak. Oh iya Eko, ada apa Eko? Menurut saya Pak, agar tercapai tujuannya Pak. Agar tercapai tujuannya. Ada lagi yang bisa? Biar menang, Pak. Biar menang. Biar menang. Ada lagi? Ayo. Apa ya? Apa ya? Nah. Buat gelut Pak. Buat gelut. Betul, buat gelut. Nah, sekarang saya tanya lagi ya. Kenapa sekarang itu orang-orang harus memakai masker ketika keluar rumah? Biar memenuhi prokes, Pak. Terus. Biar apa? Terhindar dari virus Pak. Terhindar dari virus. Agar kita tidak terkena penyakit. Atau kita terhindar dari siapa? Musuhnya kita. Musuhnya siapa? Musuh kita di luar sekarang, yaitu virus. Nah, anak-anak, tidak hanya manusia saja yang butuh alat perlindungan, tetapi hewan juga punya alat perlindungan. Nah, di sini nanti kita akan belajar apa saja atau yang dimiliki oleh hewan dalam melindungi diri dari serangan musuhnya. Ya, tolong anak-anak perhatikan yang nanti Bapak tampilkan. Sudah kelihatan anak-anak?
Sudah, Pak. Sudah, Nah, Pak. sebelum saya masuk ke ini, saya mau tanya dulu, siapa yang tahu? Siapa yang tahu bagaimana cara kelelawar mencari makan pada malam hari? Dengan terbang, Bapak. Nah, ini kelelawar. Kelelawar adalah merupakan satu-satunya mamalia. Ada yang tahu mamalia itu apa? Yang bisa menyusui. Hewan yang Menyusui. menyusui, Pak. Hewan yang menyusui. Terus dia memiliki kemampuan pendengaran yang tajam dan dia memiliki gelombang ultrasonik atau disebut dengan ekolokasi untuk menemukan mangsanya. Nah, sekarang tolong kalian ada yang sudah selesai? Saya, Pak. Sudah, Pak. Saya, Sudah? Pak. Ya, Pak. Sudah, Pak. Oh ya, ayo. Baik, anak-anak, dari kegiatan tadi kita dapat menyimpulkan ya bahwa hewan itu juga perlu beradaptasi, perlu menyesuaikan diri atau nama lainnya adalah beradaptasi. Sekarang kalian tadi sudah saya share di grup tentang soal evaluasi yang ada pada Google Form ya. Nah, anak-anak, saya mau bertanya kembali kalian. Apa saja yang kalian pelajari pada hari ini? Siapa yang tahu? Apa saja? Bapak. Perjanjian Linggarjati. Setelah itu apa Adaptasi lagi? hewan, Pak. Adaptasi hewan. Ciri-ciri hewan, Pak. Ciri-ciri. Selanjutnya, kalian nanti pelajari halaman selanjutnya untuk pertemuan berikutnya. Baik, anak-anak, Bapak akhiri sampai di sini. Kurang lebihnya Bapak minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini hanya saran saja, mungkin pada awal pembelajaran itu supaya lebih menarik, Pak Andi bisa menampilkan PPT tentang apa tujuannya. Jadi selain Pak Andi nanti berbicara secara lisan, anak-anak juga bisa melihat di share screen itu. Kemudian media untuk pembelajaran yang pertama, yang awal mungkin bisa ditampilkan juga lebih awal dulu. Jadi anak-anak bisa lebih jelas, selain Pak Andi mengemukakan secara lisan, anak-anak juga bisa melihat secara langsung yang tadi. Kemudian untuk anak-anak kan sudah di share LKPD. Nah, menurut saya dalam pengisian LKPD itu Pak Andi juga bisa menampilkan dalam share screen juga. Jadi anak-anak sekarang mengerjakan yang ini. Jadi anak-anak mengerjakan yang ini meskipun waktunya cuma 1 menit atau berapa. Jadi anak-anak tahu seperti itu, Pak. Mungkin hanya itu saja masukan dari saya, Pak. Bersama dengan Bu Anjar, supaya lebih menarik, itu Pak, kan tadi sebenarnya sudah ada semuanya tahapannya itu. Kayak menyanyikan lagu Indonesia Raya mungkin ya Pak ya. Mungkin bisa ditayangkan video lagu Indonesia Rayanya seperti itu. Jadi walaupun hanya sepenggal saja. Kemudian tadi bahan ajar juga kan sesuai dengan yang di-share Pak Andi ini, yang sesuai dengan bahan ajar. Jadi buku yang halamannya pun juga harus sesuai dengan yang Pak Andi berikan. Monggo tambahan dari Pak Ruli. Oke, untuk Pak Andi, luar biasa sekali Pak Andi sebagai pembuka peer-teaching. Ini tadi sudah diwakili semua ini oleh teman-teman sama Bu Dia, sehingga mungkin saya hanya menambah sedikit saja. Intinya saya lihat juga memang kalau Pak Andi misalnya ingin menggunakan yang berbasis hot begitu, yang artinya C4, C5, C6 gitu, itu untuk materi bahasa Indonesia memang paling tidak
jawabannya itu kalau itu pilihan ganda diusahakan jawabannya itu yang tersirat Pak. Oke, saya kira itu dari saya.